memuliakan nama-Mu. Kami datang menghargai Engkau Bapa. Engkau yang jadikan kami, jadikan dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tak ada apa-apa yang kami berikan kepadamu selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan Tuhan, keluarga di tempat ini Tuhan sudah menyediakan tempat kami berbakti. Biarlah berkat-berkat melimpah buat keluarga di tempat Tuhan. Dan satu hal yang sangat terpenting dalam hidup kami Tuhan, kami perlu diisi, dibekali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kami. Firman Tuhan yang menuntun kami supaya kami benar-benar berjalan sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Bapa Langkran Sorga, mari Engkau pakai dan urapi hamba-Mu lewat bibir hamba-Mu. Hamba akan berkata-kata Tuhan, biarlah bukan sesuai seturut dengan kehendak-Nya, tetapi biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus Bapa Langkran Sorga, sebelum kami akan menyambut firman-Mu, kami akan meletakkan persembahan yang pertama Tuhan. Dharma tinggi Tuhan, telik kami semua, besar kecil Tuhan akan memberkati kami bersama. Ini doa kami kepadamu Bapa, dan kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena kalau sampai sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nah itu adalah kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali gejolak-gejolak yang datang dalam kehidupan kita semua. Tetapi kalau kita semua berserah kepada Tuhan, maka semua gejolak-gejolak tersebut akan dapat kita lalui dengan hati yang lapang dan tentu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Dan mari kita berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose, kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 23. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, saudara, saya silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca sore malam hari ini adalah suatu penguatan iman yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita semua, Rasul Paulus itu adalah seperti kita manusia. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ini lebih jahat daripada kita. Karena kita yang hadir pada malam hari ini, belum pernah saya dengar ada orang suruh lempar hamba Tuhan dengan batu sampai mati. Nah, saudara tahu ceritanya ketika Stefanus dirajam dengan batu, itu adalah hasil provokasi dari Paulus. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan selalu menekan. Maka ada suatu bahasa yang sekarang ini yang lagi santer, lebih baik mantan
penjahat daripada mantan pendeta. Nah tinggal pilih, lebih baik mantan penjahat kata daripada mantan pendeta. Nah kalau mantan pendeta sudah dikasih Tuhan, berarti dia sudah kembali kepada dunia yang tentunya yang menyakitkan kita. Nah tipe-tipe orang seperti itu adalah apa, saudara yang dikasih Tuhan? Ya dia suka membuat, ya memporak-porandakan pekerjaan Tuhan. Dia suka membuat polemik, dia suka kasih bakalai orang. Kalau dia bahasa sangat divide et imperialis. Jadi dia kasih bakalai satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Nah itu ada banyak yang terjadi saudara ini pada saat-saat ini. Tetapi saudara ini dikasih Tuhan, kalau kita kuat dalam Tuhan, kalau kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Nah kita semua saudara ini ada pikulan-pikulan yang ditaruh oleh Tuhan kepada kita. Nah kalau kita mau mengandalkan akan pikiran kita sendiri, kita akan tersesat. Kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Kalau apa? Kalau pikiran kita yang kita pakai, manusia itu memang berpikir, tapi kalau pikiran kita itu difokuskan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, ketika roh Tuhan itu keluar di dalam kehidupan kita, maka ada apa di sana? Ada roh setan. Nah roh setan saudara yang dikasih Tuhan tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Sama seperti Allah yang berbicara pada kita malam hari ini. Iblis demikian, dia tidak memandang orang. Dan dia paling suka adalah hamba Tuhan. Karena apa saudara ini kata hamba Tuhan itu bisa dia preteli. Bisa dia dia bikin, saudara lihat ada banyak contoh di sini. Di firman Tuhan ada ada Saul. Dia seorang raja yang hebat, dia diurapi oleh Allah. Tetapi saudara dikasih Tuhan ketika dia berbuat kesalahan, yaitu Allah katakan engkau harus musnahkan bangsa ini, karena bangsa ini kalau dia jadi besar dia akan menghantam bangsamu. Tetapi apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Saul dia jarah semua itu binatang semua yang dijarah, dan dia biarkan masih ada orang-orang yang hidup. Dan sampai saat ini nyandak pernah rame, nyandak pernah damai. Sampai hari ini perang terus lalu berkecamuk dengan Israel. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Dari sananya sudah demikian. Allah katakan bahwa musnahkan mereka semua, karena mereka lah yang akan menjadi, padahal juga mereka adalah ciptaan Allah. Kalau dia orang yang dia pakai pikiran sendiri, dia bilang aduh tuh Allah, so tahu ada orang manusia, siapa Allah mau suruh tumpas? Enggak saudara, makanya itu di Taman Eden diberikan oleh Allah kebebasan kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Diberikan kebebasan. Yaitu ada 2 perintah yang sampai sekarang masih berjalan. Baik dan benar. Jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang benar. Nah kalau secara logika kita pikir, ya enggak apa-apa itu. Dalam Alkitab ada betul ada salah. Tapi saudara ini kasih Tuhan, Allah adalah absolut. Dia kalau bicara enggak sama dengan orang. Apa yang dia bilang pasti jadi. Apa yang dia firmankan pasti jadi. Nah maka itu karena dia tahu manusia ini tidak mampu. Nah maka itu saudara dikasih, yang pertama adalah apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Yang tadinya dong boleh makan ikan goropa, aja beli. Dorang boleh makan ikan babi, boleh, yang nggak dilarang waktu itu. Nah saudara dikasih Tuhan, di Taman Eden itu semua binatang ada. Mau cari apa di situ? Mau cari ikan ada. Jadi manusia itu hidup bebas. Tetapi ketika mereka dikuasai dengan kemauan, ya roh manusia mereka, maka apa? Dia coba tuh buah, sedap ini. Ketika dia makan buah itu, dia bilang lepa, Adam, jangan bagi ini. Ini pasti kalau anak makan sama. Orang jadi sama dengan Allah. Nah itu adalah keangkuhan manusia yang sampai sekarang ini demikian. Yang kita alami demikian. Ada banyak keangkuhan.
Karena dia merasa dia lebih tinggi, dia merasa dia lebih hebat. Yang terjadi adalah apa? Bukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi yang ditampilkan adalah apa? Adalah kesombongan. Nah, Ibu Gembala tadi, dia bawa firman. Menjalankan firman, melaksanakan firman, tetapi hanya untuk kepentingan apa? Kepentingan doi. Padahal saudara ini kasih Tuhan sama semua kita manusia ini butuh doi, tapi ada DP real saudara ini kasih Tuhan. Maka itu saudara ini kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan. Telak itu secara rohani, jangan telak deng roh manusia. Nah, ada satu pendeta dia bilang begini, mau nih di mall, mau nih bawa tuh apa? Mau nih bawa tuh nyanak kasih perpuluhan. Mau nih bawa di mall tuh perpuluhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, jemaat ahli itu bilang begini, kalau mana boleh, ngana pakai, ada satu dia baru terima berkat banyak, dia kasih itu perpuluhan. Kaget tuh gembala sebagai, bukan gembala pendeta, dia suruh pakai gelang basal. Tiba-tiba tuh orang bilang, ya dia suruh belikan gelang tuh. Tapi dia, nah seperti itulah, kenapa? Masih daging tuh manusia. Jadi saling baku hantam. Di mimbar yang di bawah so sama. Yang terjadi adalah apa? Sebenarnya yang dipakai yang horizontal ke atas, jangan pakai itu vertikal. Nah kalau vertikal dan vertikal, baku ancor saudara. Ya enggak ada kong dia, biar dia jamaat biasa kalau langsung hina, oh dia mang ada. Maka terjadilah suatu pertentangan yang sebenarnya nyanda perlu. Nyanda memberikan satu kekuatan kepada kita. Mau dapat apa saudara ini kasih Tuhan? Kalau orang tinggal diarahkan ke situ atau kita mengarah ke situ, maka yang terjadi adalah apa? Kita tidak akan bukan lebih maju, lebih dari anak-anak. Karena apa di situ? Ada pembunuhan karakter. Nah, pembunuhan karakter itu seperti itu. Yang tidak lagi dibuat satu sama lain, yang nggak baku pergi. Dan itu sebenarnya yang sanggup untuk menyatukan itu adalah Tuhan dan kita manusia. Apalagi leader, pimpinan. Nah, pimpinan itu yang mempersatukan semua ini. Kalau leadernya salah, maka yang terjadi adalah apa? Baku ambil. Dan kalau sebaku ambil saudara yang dikasih Tuhan, sudah iblis masuk. Kalau iblis masuk akan saudara yang dikasih Tuhan, yang terjadi adalah bukan lagi beribadah, tetapi ya orang itu tuh pikir-pikir, nyandak betul kok dia, dia jaga bilang, itu dia jaga backing, sama Ibu Gembala bilang tadi. Dia jago khotbah, dia hebat, dia luar biasa. Tapi nyanda sama deng dia pembawaan. Nah, Ibu Gembala katakan, firman Tuhan itu bermata dua. Bahkan cuma bermata dua, tapi bermata ampa. Dia hantam sana, dia hantam kiri, hantam kanan, dia hantam balik. Nah, itu juga sama. Sama, karena di sini firman, itu Allah nyanda jaga pandang muka, saudara negeri Tuhan. Dan saudara, coba saudara dengar baik-baik. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan. Yaitu karena Tuhan tidak memandang orang. Dia tidak pandang orang, ngana pestrata kehidupan. Mau apa ngana? Nggak ada saudara ini kasih Tuhan. Coba saudara lihat 12 murid Tuhan Yesus. Nggak ada tuh master teologi di situ. Nggak ada sarjana teologi. Yang ada di situ adalah apa? Itu nelayan Petrus. Dia hidup hari-hari di pantai, cari ikan. Dan saudara ini kasih Tuhan, coba saudara lihat. Kalau Lukas dia dokter, tabib. Baru ada semua orang Yohanes. Enggak ada yang bilang kemari ahli Taurat. Padahal dulu ada ahli Taurat, ahli agama. Ahli Taurat itu ahli agama. Tuh firman dong tahu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak pilih pada orang?
Kenapa Yesus tidak pilih? Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Mereka lah yang apa namanya? Karena sudah lalu pandai, nah, sudah. Itu firman Tuhan itu ditaputar, saudara. Sehingga apa, firman Tuhan itu bukan lagi untuk memberikan kekuatan bagi sesama manusia, tetapi mencari keuntungan kepada sesama manusia. Dan itu Allah tidak perkenan kepada kita manusia seperti itu. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada yang demikian, berubahlah. Kita rubah haluan kita dari itu, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Jadi kalau mau dibikin keserakahan, mau dibikin apa namanya, percabulan, mau dibikin kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, sama dengan menyembah berhala. Sama. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan kita. Moni boleh baca dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Nah di situ saudara yang dikasih Tuhan. Dan di sana pula ada lebih jahat lagi. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang berdurhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi rubah deh, kita lihat mulai rubah-rubah. Kita dulu tukang bagus edu. Tapi karena umur sudah 51 ini. 30 lagi. Semua tiket itu Tuhan udah bilang. Jadi ya pelan-pelan berubah. Mulai jadi rubah-rubah tuh sikap. Mulai jadi rubah-rubah malah ala bawa jauh juga tarik. Ketika ada itu jauh juga tarik. Karena apa, firman Tuhan juga berkata, bata jangke, celakalah orang yang duduk dengan pencemooh. Nah kalau nggak duduk orang pencemooh, orang pencemooh itu nggak ada tuh betul. Semua tuh lemus dia bilang, saudara. Dia kok nyanda betul. Nggak ada lagi nyanda betul dia. Dia datang lagi pas satu, Mars cuma tahun 2 ya. Dia datang lagi pas satu, anak misalnya datang lagi Pak. Olah, nanya betul kok dia, kenapa begini. So 2. Untung olah tahu simpang rahasia, paling olah bilang Pak Weli ada jam bilangin apa, anak udah bilang begini. Langsung jadi panjang, Weli datang lagi Pak. Om siapa? Om Niko. Apa kata tuh Weli udah bilang begitu tuh dia. So 5. Nah, kau datang di banyak orang begini, kau tuh satu salah tangka. Dia ibu gembala kata tuh begini. Padahal nyanda, saudara banyak yang demikian. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Makanya jadi anak-anak semua. Makanya ibu udah singgung tadi, jadi anak-anak karena apa saudara dikasih Tuhan? Sama dia ayang tuh, kemana sih curah agak milu, senang dia. Tapi ketika belum ada milu, bacakar dia, mana tuh milu? Nah begitulah saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara, biarlah Tuhan yang berperkara. Kalau ada manusia yang bersalah, semua manusia berdosa. Firman Tuhan katakan demikian. Orang yang ada di muka bumi ini semua berdosa. Nyanda ada tuh nyanda berdosa. Sobat tahu dia. Kalau dia bilang kita nyanda dosa. Semua. Jadi saudara ini kan bagaimana pembawaan diri kita. Perbuatlah kepada orang lain. Sama yang orang itu suka karena mau bikin Pak. Dan dia mau bikin pangana. Karena apa? Tanggung sendiri Pak Tuhan. Om Niko dan apa? Ibu Neman lalu ya. Apa? Dosa tanggung sendiri. Nggak mungkin Om Niko mau tanggung tuh Santa. Nggak. Tanggung sendiri saudara yang dikasih Tuhan. Contoh. Kalau baku bagi itu, Ina sama mau tanggung ini dosa. Dia sendiri. Teknik sopigi, dia bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang aja pandang muka. Nah syukur-syukur dia sudah bertobat saudara yang dikasih Tuhan. Pun dia pergi. Kalau dulu memang merah-merah terus, tapi ketika menjalani masa-masa itu kita lihat dia seorang rajin bekerja. Nah itulah ada panggilan Tuhan. Itu karena apa? Karena doa sang istri, karena doa anak-anak seperti itu saudara yang terjadi. Dan itu semua adalah
Maksud Tuhan adalah rencana Tuhan. Waktu kita bapak mati, saudara ini kasih Tuhan, kita mau menangis, dia bilang anak menangis tak palungku. Walaupun dia sudah mati, dia bilang pokoknya kalau kita mati jangan menangis. Jadi tahan, marnya tidak tahan jo. Saat itu di kamar kok, melihat mata berabu kau, ulah. Begitu saudara. Siapa tuh nama itu? Itu kok cuma aturan tentara kan, papa tentara. Jadi bapak itu bilang, anak mesti kuat, laki-laki, ini boleh itu. Nah, maka itu sudah ini masuk lagi polisi sama. Bagaimana sudah kemandirian kita, kemandirian iman kita. Jadi ada tuh orang iman positif, ada iman positif kalau kasih agak ini, oh dia hebat. Marco kalau anda saya kalau dia garo saudara. Ada yang ibu kemalu dia lihat tuh, oh dia kalau kasih kepercayaan, oh rajin. Tapi ketika ibu gembala atau gembala lupa dulu, oh dia garo saudara. Dia bilang nggak betul. Dia so bilang begini, dia bilang begitu. Yang terjadi demikian. Kenapa? Manusia itu tadi manusia sarkinos masih anak-anak. Dia kasih minum susu lah kata. Tapi orang ini saudara ini so dewasa. Orang ini tahu kurang bodoh sendiri. Saudara ini kita coba saudara dulu di rumah ini sore. Saudara rekin, kita bikin dosa dari pagi sampai sore. Coba saudara berjalan pipa Birman, pipa ada. Saudara dapat itu bermain itu kartu. Sekarang tuh ada bermain. Mau dapat doi kata bermain. Ada semua ajak lagi ya. Kakek sudah sempat cerita. Mana masuk tadi? Itu pengumuman tadi apa? Ibu bilang dengar di mimbar. Jadi kalau ada cerita lain, jangan dengar. Nah seperti itu saudara dikasih Tuhan. Kalau orang mau tambah, nanti saudara manusia itu dia hati beda-beda. Beda-beda dalam arti kata saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kala orang tak salah bilang ke kita bilang, Bu, apa dia cerita Pak Ibu, aduh. Saat tapi kesana Pak Ibu kurang makan perut. Kita pernah memberanikan diri. Ibu pekerjaan Tuhan. Kalau lain-lain tanin tahu mana-mana. Yang penting pekerjaan Tuhan berjalan. Begitu saudara dikasih Tuhan. Dan gembala juga ajar. Gembala juga luruskan. Yang dulu-dulunya ibu juga begitu. Nah turun 21 kuliah loh dia tuh. Turun 2 buku tahu. Oh bagaimana tuh sifat bagaimana. Nah seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Manusia bisa berubah tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ada saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ada manusia-manusia yang cuma mengandalkan dia andalkan dia itu sehingga apa yang terjadi. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir adalah saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah ini 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-8. Demikianlah juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah bersuami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi firman Tuhan so bilang, nah orang sudah dikasih Tuhan waktu di atas mimbar gembala panggil. Besok semuanya di atas. Siapa?
Nah, di atas, duduk di atas. Untuk biar cukup turun di bawah bro, sama aja. Naik di atas. Itu belum ketua pemuda. Kita naik di atas karena apa? Karena rayon. Karena wakil saudara ini. Karena wakil tuh. Nah, kita pikir ya pergi masih malu-malu saudara ini guys. Dasi masih ada sambunyi. Ada sambunyi sih, aduh kembala sopang ini dia. Isi di popoji. Nah, saudara ini kasih Tuhan lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Dari gembala saudara, satu kali dia bicara dapat rasa sampai di hati. Karena apa? Ada urapan kuasa roh Allah. Satu kali dia bicara saudara ini kasih Tuhan, orang Iko. Nah, tapi ya itu ya kalau dia tertransformasi kepada ibu gembala sangat luar biasa. Tapi karena pengaruh modernisasi sekarang ini, nah kadang-kadang kan foto, nah di HP ini orang bisa kamuflase saudara. Ini betul-betul banyak saya dengar saudara. HP ini banyak orang kamuflase. Aduh, siapa selfie terus? Kong kita bilang biar dia masih muda kan tuh. Kong sujanda lagi pengen mau pusing. Padahal saudara ini hati semula sakit saudara. Ini. Tapi so begitu. Ada yang wajar-wajar enggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah mengarah kepada, nah itu sendiri orang-orang yang ada di foto itu tuh bilang. Kok kita bilang ini memang Farisi betul. Dalam arti kata, udah ke bawah. Tiba-tiba mulai cerita. Nah, tapi seperti itulah. Tapi saudara ini kasih Tuhan, kita juga berhak diberikan hak oleh Tuhan untuk menegur firman Tuhan itu. Menegur. Dia firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu menunjuk jalan. Firman Tuhan itu merubah kehidupan kita manusia yang dahulunya ya, banyak dosa. Nah lebih hari lebihnya nggak berdosa, lebih hari lebih tak kikis, bukan lebih hari lebih banyak dosa, lebih banyak bercerita orang, apalagi dalam hal seperti ini. Nah orang lihat ini enggak apa-apa, tapi ini akan menuju kepada suatu titik yang tentunya yang boleh lihat ada yang, nah sekarang ada pro dan kontra. Itu wajar, ada di mana-mana ada. Nah, jadi kita bagaimana kita menjaga agar supaya kita ini menjadi pendamai. Jadi kita ini jadikan kita ini manusia yang membuat orang lain masuk surga. Jadi jangan tambah saudara ini ke situ. Anda kok dia tambah? Karena dia sudah jadi pimpinan nebesoy lagi. Dia mulai rako sana sini, dia soalnya enggak betul, dia bilang masa gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, maka itu harus kita redam dengan apa? Dengan Roh Kudus. Nah, kalau ada Roh Kudus, dia datang kemari babak cerita, dia bilang, "Ngana bertobat." Karena apa? Karena mulut badan binasa. Dia takut. Kasih biar kalau saudara ini kasih ada contoh. Saul. Dia sudah tidur, saudara. Daun semua boleh potong. Tapi apa saudara ini kasih Tuhan? Daud takut. Karena apa? Dia pernah diurapi Allah. Jadi dia tidak mau. Nah, orang semua ini diurapi oleh Allah. Jadi sama-sama enggak usah baku bikin bintir. Enggak usah baku atau bintir orang apa dia nama bintir itu. Nah, apa bintir dia nama? Itu jaga kesetangan tangka ayam utang. Menjebak orang. Nah, itu ada banyak yang demikian. Dia kehidupan apa? Cuma menjebak, cuma mau ingin apa? Membuat perpecahan sehingga apa yang terjadi? Saudara ini yang terjadi adalah apa? Bukan lagi untuk memperkuat iman, tetapi melemahkan iman orang lain. Nah maka itu saudara ini Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita yang hadir pada malam hari ini kita kembali kepada ayat pokok kita, yaitu barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah jadi kita jauhkan tuh hal-hal yang tadi itu duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat. Padahal itu baik-baik tuh hawa nafsu baik-baik, tapi kalau tambah hawa sudah lain. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah kita ini bukan orang-orang durhaka. Nah maka itu saudara ini kasih Tuhan, kita harus yaitu hidup saling menasihati satu dengan yang lain. Jadi kalau ada satu yang bersalah, datang ke dia.
bro ada Titus tuh orang, nggak apa-apa, saling mengampuni. Tapi saudara ini kasih Tuhan, kalau datang ke sana kayak sudah, dia nyana betul, dia nyana itu, lebih baik datang pada dia orang bilang, tanya, kenapa bro begitu, kenapa pelayanan begitu. Nah pasti itu akan apa? Akan terjadi jalinan persatuan kesatuan. Tapi kalau anda cerita ke orang lain, anda akan baku dapat. Dan saudara ini kesalahan itu akan saudara tanggung sendiri. Apalagi dalam bendang pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bendang pekerjaan Tuhan Anda tidak laksanakan dengan baik, dan Anda melanggar rel firman Tuhan, nah lihat itu tadi. Nah suka CDP aturan, kalau Anda langgar, kurang bodoh sendiri. Nah maka itu saudara ini, perbuatlah yang baik kepada orang lain, dan pasti kita akan menerima kebaikan dari orang lain. Dan kita harus melakukan pekerjaan Tuhan itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan jaga lihat itu manusia banyak kesalahan, tetapi firmanlah yang kita lihat dan kita dengar, maka di situ kita memperoleh kekuatan yang baru. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, yang pasti kehidupan kita akan tercatat dalam buku kehidupan kekal, yaitu di surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita undang hadirat Allah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima Berhenti kasih. berbicara dengan Roh Kudus semua dari hati-hati kami. Haleluya. Biarlah Roh Kudus itu Amin. tetap menyala-nyala dalam kehidupan kami. Amin. Kami Tuhan, Jaga kami. perkatakan segala firman Kau yang ada sucikan segala kami Tuhan. Tuhan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Amin. Kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kelemahan, tapi kami Amin. percaya Tuhan, kuatkan kami. kuasa-Mu dahsyat dan dalam memakai kami. Haleluya. Haleluya. Hal-hal yang luar biasa Oh, akan haleluya. Tuhan lihat oleh dunia. Terima Dan kasih. kami ini adalah anak-anak-Mu, kami adalah Amin. anak-anak raja yang Tuhan Haleluya. siap menyebarkan, siap untuk menyebarkan Injil Kuatkan ke terus kami. bumi ini. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya Haleluya. Yesus, Kau ada di sini. Kami Terima tahu kasih. kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus Kau hadir Di sini